Terakhir ya. Baik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Afdal A. Saad dari Solok, Sumatera Barat. Masya Allah. Jadi siang ini kita Tinggal di Solo apa di sini, Pak? tinggal di Solok. Kita Masya sama-sama Allah. tamu di Anur Hmm. siang ini. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa setahu saya di Riau dan Sumatera Barat tidak diminati tinggal oleh para habaib? Mereka lebih cenderung Pulau Jawa, Kalimantan. Ini supaya jemaah jangan salah memahami, tolong beri pencerahan dalam hal itu. Iya, iya. Yang kedua, Al-Quran cetakan Madinah yang dibagi-bagi kepada jemaah umrah, saya juga dapat. Itu Bismillah, biasanya kita mengenal lafaz jalalah Allah itu di atas tanda tasydid itu barisnya berdiri, jadi bacanya mat Allah, kan? Tapi Al-Quran cetakan Madinah itu sudah miring aja, enggak mat lagi. Jadi jemaah umrah banyak yang ragu ini bagaimana pencerahannya. Baik. Begitupun yang lain-lain, Makkah, Makkiyah, Madaniyah, di sana tidak ada lagi. Informasi di awal surat itu berapa jumlah ayatnya dan berapa rekaknya. Bahkan reka itu sendiri pun di Al-Quran Madinah tidak ada lagi. Padahal itu batas ruku Nabi. Oke. Ya. Baik, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf terlebih dahulu, kritikan hal. Apa? Kalau keadaan kita sekarang ini, kalau tadi Ustadz nampaknya mempersilakan yang bertanya sebelah kiri dulu, terakhir sebelah kanan. Apa ini kira-kira ada kececer sunnah kita kalau Rasul? Bapak ngeritik saya, kritik pengurusnya, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya kalau pengurusnya, Bapak serius amat soalnya. ya, Ustadz juga harus membenarkan itu. Iya, Nah, iya. Jadi ini jadinya saya yang dapat posisi duduk sudah saya atur dari tadi, Pak. Masya. Karena punya harapan saya yang pertama dulu. Tapi saya yang jadi penutup. Nah ini Baik, mungkin baik. karena ya gitulah. Iya, Ya, iya. 3 Tangannya pertanyaan. kurang tinggi, Pak. Ya. Bagaimana, Pak? Iya, iya, iya. Sudah, terima kasih 3 pertanyaan siang ini. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jauh sekali, Pak, dari Solo. Yang pertama, kenapa sedikit sekali atau tidak ada minat habaib tinggal di Riau dan Sumatera Barat? Kalau Riau sudah mulai, Pak. Setiap kota sudah mulai ada. Kanbaru, Duri, Dumai sudah ada ya. Saya udah ketemu beberapa. Ya udah mulai. Cuma kampung Bapak belum. Kenapa? Ini emang ada persoalan budaya dan ada persoalan yang kedua, ngaji. Budaya orang Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Riau, termasuk Aceh ya, Medan juga termasuk sebenarnya. Itu budaya egaliter. Tahu budaya egaliter? Kita itu setara. Ente Habib, lah ente kan juga manusia, ya gitu orangnya. Yang paling repot di Sumatera Barat, semua suku harus ke ibu, bukan lewat bapak. Sedangkan habaib lewat bapak. Maka banyaklah yang wajah-wajah zuriat Nabi di Sumatera Barat, tapi dia nggak punya suku lagi, namanya nama-nama orang Minang, Pak. Nama-nama orang yang sudah biasa lah. Nggak nama Habib lagi, nggak ada lagi Segaf, nggak ada lagi Atos, nggak ada. Yang bertahan cuma di daerah Pariaman. Itu pun perdebatan sanatnya juga lumayan panjang. Tuangku Sidi itu ya, Sidi Fulan ya. Tapi Bapak kalau ke Jambi, di Jambi masih banyak, ada kampung, apalagi di Palembang, itu banyak sekali. Habib-habib di Betawi itu dari Palembang kebanyakan ya.
Bahkan ada yang beberapa dari pesisir Aceh ya. Baik. Kenapa? Karena tadi budaya. Yang kedua, nggak ngaji bab tentang zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya pernah menyampaikan hadis tentang menghormati zuriat Nabi di depan tokoh MUI dari kampung saya, Pak, dari Payakumbuh. Apa kata dia? Kamu kalau baca hadis ini nih, kamu akan dituduh Syiah. Loh, kenapa, Pak? Ini kan hadis Sahih Muslim. Dia bingung, emang Sahih Muslim? Kita bacain hadisnya. Nabi mengatakan, inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua beban, dua wasiat. Pertama kitabullah, yang kedua ahlu baiti. Hadis yang masyhur, taraktu fikum amrain, ya kan? Itu hadisnya nggak sampai derajat sahih. Kitab Allah wa sunnati, ya. Itu hadisnya tidak sampai derajat sahih, cuma riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang sahihnya apa? Ada di riwayat Imam Tirmizi, taraktu fikum amrain atau saqalain atau syai'ain. Pertama kitab Allah, yang kedua ahla baiti itrati. Giliran hadis begini, orang-orang yang ngaku Ustadz Sunnah nggak mau baca, Pak, dia nggak mau dia baca. Aku tinggalkan bagi kalian dua wasiat. Pertama kitab Allah, yang kedua terahku, keturunanku, ahlu baitku. Maka hadis ini mulai saya sebarkan. Silakan antum tuduh saya apa aja, yang penting saya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kita kepada ahlu bait beda dengan cintanya Syiah kepada ahlu bait. Kita mencintai ahlu bait tanpa membenci sahabat dan istri-istri Nabi. Sedangkan Syiah mencintai ahlu bait tapi membenci sebagian sahabat. Itu bedanya. Bagi saya ada dua keluarga Nabi, ada keluarga nasab, ada keluarga sahabat. Itu dianggap keluarga beliau. Dan beliau mengatakan, aku dengan kalian seperti orang tua kepada anak-anaknya. Terjawab, Pak? Budaya. Ada yang ragu, bukankah Hasan Hussein dari anak Rasul yang perempuan juga? Iya, tapi masalahnya orang Minang gimana? Ya? Nabi SAW mengatakan, semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka khusus buat Nabi itu matrilineal dari Fatimah, tapi setelah itu kembali ke, kan bapaknya masih ahlu bait, Abu Thalib, ya, nggak ada masalah kok, Pak. Kalaupun anggap nih matrilineal, emang nggak sah tuh nasab ke ibu, berarti bapak batal sebagai orang Solo kan? Ya, oke. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman tidak percaya zuriat Nabi. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin, keturunan Nabi udah habis. Ada gak yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini itu udah ditandain sama Dajjal. Dia langsung, wah ini panglima gua nih ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Cinta ke keluarga Nabi, benci ke sahabat Nabi, sama. Nabi juga nggak suka. Itu dimanfaatkan juga oleh Dajjal ntar, ya. Yang kedua tentang Quran Madinah. Bapak kalau nggak suka pakai Quran cetakan Kudus saja, Pak. Ya, nggak usah dimasalahkan. Itu masalah tadi huruf segala macam itu ada ilmunya, namanya Rasam Utsmani. Rasam Utsmani itu ada mazhab-mazhabnya. Kalau tidak paham nggak usah dikritik. Ya, udah belajar belum Rasam Utsmani? Nggak belajar? Ya udah, aneh nggak usah kasih tahu. Kenapa dalam huruf kita, ya, kita coba kita lihat Bismillah, alifnya di depan nggak? Bener. Padahal aslinya ba ketemu alif, tapi alifnya ditaruh di depan. Itu ilmu rasam. Karena seorang ahli rasamnya dulu ahli tasawuf, dia mengerti ilmu hakikat bahwa alif tidak boleh didahului oleh ba. Tetap bacanya Bismillah, bukan Bismillah. Terus apalagi? Quran yang kita pakai di Indonesia itu dulu Rasam Utsmaninya
kebanyakan yang sudah berkembang di India. Jadi Quran yang ini nih Pak, ini pada pakai Quran ini kan kebanyakan. Ini dulu di India. Alhamdulillah di daerah Kudus, di daerah Jawa Tengah berkembang khat. Santri-santri itu muda-muda itu mereka punya hobi menulis Quran, tulis tangan. Sampai sekarang masih ada. Makanya Bapak tolong kalau mau anaknya ahli Quran jangan nanggung-nanggung, langsung taruh ke Kudus sono. Di situ banyak Pak pesantren-pesantren nanti, silakan ke sono. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Atau teman-teman kita yang baru pulang ketemu Syekh Aiman Suwaid, ya, Syekh Aiman Suwaid ada yang tahu nggak? Yang tahu mungkin imam kita doang tadi ya. Syekh Aiman Suwaid, ulama Syam, dia tinggal di Jeddah, dia buat daurah-daurah kemana-mana. Itu teman-teman kita tamatan Mesir, tamatan Yaman, tamatan Syam, itu banyak yang berguru kepada beliau. Qurannya bersanad, karena beliau akidahnya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i. Jadi Bapak nggak usah baca itu Pak. Emang orang di Madinah mau buat khat itu sembarangan? Enggak, itu ada ilmunya. Dan memang berbeda khatnya orang Hindi, rasamnya mushaf orang India yang turun ke Indonesia dengan khatnya orang Madinah. Itu beda, ya. Jadi tolong jangan dimasalahkan. Nih Qurannya udah ganti nih. Cukup Pak. Yang terakhir kok mulai dari kiri, itu urusan panitia Pak ya. Bisa legalkan nampaknya tadi. Loh, saya nggak ngelihat Bapak kok. Tangannya kurang tinggi Pak. Maaf Pak ya. Cukup. Kata Mr. Adam udah nggak boleh. Ini keturunan Nabi Adam ini. Baik, saya rasa cukup. Mohon maaf. Ini sambil serius terus dibawa canda ya, jangan serius-serius amat, jangan juga terbawa canda ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tersenggol. Saya tidak bermaksud menyinggung siapa saja, tapi memang saya begini adanya. Mohon ridhonya, mohon dibuang kalau ada rasa kesal, saya pun membuang kalau ada rasa tersinggung. Nasallallahu salamata sadar, kita minta kepada Allah hati yang selamat, hati yang bersih. Al-Fatihah. Iya kan ya. Siratal ladzina Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.